Perkenalkan, nama saya Serotunisa dari Sistem Informasi. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Keamanan Siber dalam Menghadapi Tantangan Ancaman Masa Depan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Pokok pembahasan yang saya akan bahas dalam presentasi kali ini, yang pertama ada identitas jurnal, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, diskusi, dan rekomendasi. Identitas jurnal ini berjudul Keamanan Siber dalam Menghadapi Tantangan Ancaman Masa Depan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan nama penulis, yang pertama Hafiz Prasetyo, yang kedua Lim Ibrahim, yang ketiga Jeremia, yang keempat Milhan Hijrah Mulyana, yang kelima Zaidan Muhammad Abid. Dengan nama jurnal, Journal of Information and Information Security, volume 5, nomor 2, Desember 2024, halaman 235 sampai 244. Latar belakang masalah dalam presentasi kali ini yaitu meningkatkannya ancaman keamanan siber seperti phishing, malware, dan kebocoran data di lingkungan Universitas Bhayangkara akibat ketergantungan pada teknologi digital. Rendahnya kesadaran sebagai mahasiswa terhadap keamanan siber mendorong perlunya evaluasi dan edukasi untuk memperkuat perlindungan data kampus. Rumusan masalah yang pertama, seberapa tinggi tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa Universitas Bhayangkara terhadap isu keamanan siber. Yang kedua, ancaman siber pada apa saja yang dihadapi oleh sivitas akademika di lingkungan kampus. Yang ketiga, langkah strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan siber di Universitas Bhayangkara. Tujuan penelitian yang pertama, menilai kesadaran dan pemahaman mahasiswa mengenai masalah keamanan siber di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Yang kedua, mengidentifikasi ancaman keamanan siber yang dihadapi oleh mahasiswa seperti phishing, malware, ransomware, dan kebocoran data. Yang ketiga, memberikan saran strategis untuk meningkatkan perlindungan data dan sistem keamanan siber di lingkungan kampus, termasuk melalui pelatihan berkala, penguatan infrastruktur digital, dan kebijakan kampus yang lebih efektif. Manfaat penelitian yang pertama, evaluasi kesadaran keamanan siber. Evaluasi ini memberikan gambaran tentang tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa di Universitas Bhayangkara terhadap isu keamanan siber, termasuk praktek-praktek yang sudah ada dan belum diterapkan dengan baik. Yang kedua, identifikasi ancaman siber. Hasil penelitian mengidentifikasi ancaman siber utama yang dihadapi di lingkungan kampus seperti phishing, malware, ransomware, sehingga dapat menjadi dasar untuk pengembangan strategi pencegahan. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan. Penelitian ini memberikan saran strategis untuk meningkatkan keamanan siber di kampus, seperti pelatihan berkala, penguatan sistem keamanan digital, dan kebijakan pengolahan kata sandi yang dapat diadopsi oleh institusi pendidikan tinggi lainnya. Yang ketiga, peningkatan perlindungan data. Dengan memahami perilaku dan kesadaran mahasiswa, penelitian ini membantu dalam merancang langkah-langkah yang lebih efektif untuk melindungi data akademik dan administrasi dari ancaman siber. Yang kelima, dasar untuk penelitian lanjutan. Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk studi lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran keamanan siber serta dampak penerapan kebijakan keamanan di lingkungan pendidikan tinggi. Batasan masalah. Yang pertama, sampel terbatas pada mahasiswa informatika.
Penelitian hanya melibatkan 40 responden dari program studi informatika di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh mahasiswa di universitas tersebut atau di jurusan lain yang memiliki tingkat literasi digital berbeda. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring atau Google Form yang disebarkan via WhatsApp sehingga berpotensi bias seleksi, misalnya hanya mahasiswa yang aktif di grup WhatsApp tersebut, tidak ada wawancara mendalam atau observasi untuk melengkapi data kuantitatif sehingga kurang menggali konteks perilaku responden. Yang ketiga, rentang waktu penelitian singkat. Pengumpulan data hanya dilakukan dalam 1 minggu, yaitu tanggal 11 sampai 18 Desember 2024, yang mungkin tidak cukup untuk mengamati tren atau perubahan kesadaran keamanan siber secara dinamis. Yang keempat, fokus pada persepsi, bukan teknis keamanan. Penelitian mengukur kesadaran dan persepsi mahasiswa, tetapi tidak mengevaluasi efektivitas infrastruktur keamanan siber kampus seperti sistem firewall, enkripsi, atau respon terhadap serangan nyata. Yang kelima, ancaman siber yang tidak diuji secara langsung. Ancaman seperti phishing atau malware hanya dilaporkan berdasarkan pengalaman subjektif responden, tanpa verifikasi data serangan siber aktual di kampus. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kesadaran, pemahaman, dan persepsi mahasiswa terkait keamanan siber. Desain yang dipilih adalah deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual tanpa menguji hipotesis. Yang kedua, sampel dan pengumpulan data. Populasi mahasiswa Universitas Bhayangkara khusus dari program studi informatika. Sampel 40 mahasiswa dipilih dengan teknik random sampling untuk mewakili populasi. Instrumen kuesioner daring atau Google Form yang disebarkan melalui grup WhatsApp. Waktu pengumpulan 11 sampai 18 Desember 2024. Yang ketiga, analisis data. Data analisis secara statistik deskriptif dengan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase untuk setiap pertanyaan. Data dianalisis secara statistik deskriptif dengan menyajikan hasil dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase untuk setiap pertanyaan. Contoh tabel 1 menunjukkan 95% responden mengetahui konsep keamanan siber, sementara tabel 6 mengungkapkan 52,5% mahasiswa selalu menggunakan kata sandi yang berbeda. Yang keempat, tujuan analisis. Menilai kesadaran mahasiswa terhadap ancaman siber, seperti phishing atau malware, mengidentifikasi praktek keamanan digital yang sudah atau belum diterapkan, memberikan rekomendasi berbagai temuan seperti pelatihan berkala dan kebijakan kampus. Subjek dan objek penelitian. Subjek, mahasiswa program studi informatika di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan total 40 responden yang dipilih secara acak atau random sampling. Objek penelitian, tingkat kesadaran, pemahaman, dan perilaku mahasiswa terkait keamanan siber. Yang pertama, mengetahui tentang ancaman siber yang termasuk phishing, malware, ransomware, dan lain-lain. Yang kedua, praktek keamanan digital menggunakan kata sandi, verifikasi email, keamanan WiFi kampus. Yang ketiga, pengalaman terkait serangan siber di lingkungan kampus. Yang keempat, efektivitas kebijakan dan edukasi keamanan siber yang ada. Hasil penelitian atau kesimpulan. Yang pertama, tingkat kesadaran mahasiswa. Mayoritas mahasiswa Universitas Bhayangkara memiliki pemahaman yang baik tentang keamanan siber. Sebanyak 95% responden mengetahui apa itu keamanan siber dan 75% menganggapnya sangat penting.
Yang kedua, perilaku dan praktek keamanan. Walaupun kesadaran tinggi, praktek seperti penggunaan kata sandi yang unik, verifikasi keaslian email, dan merasa aman terhadap WiFi kampus masih belum maksimal. Hanya sekitar 52% yang konsisten menggunakan kata sandi yang berbeda, dan hanya 45% yang selalu memberikan keaslian email. Yang ketiga, ancaman nyata. Phishing dan malware adalah jenis ancaman siber yang paling sering dialami oleh mahasiswa, menunjukkan perlunya peningkatan keamanan dan edukasi lebih lanjut. Yang keempat, rekomendasi strategis. Paper ini merekomendasikan yang pertama, pelatihan rutin mengenai keamanan siber. Yang kedua, penguatan kebijakan kampus dan sistem digital. Yang ketiga, menggunakan kata sandi yang kuat atau autentikasi 2 faktor. Yang keempat, edukasi melalui media kampus dan integrasi keamanan siber ke kurikulum. Yang kelima, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk pengembangan kebijakan keamanan digital di institusi pendidikan tinggi agar lebih efektif menghadapi ancaman masa depan. Kelebihan penelitian. Yang pertama, topik relevan dan aktual. Penelitian membahas isu keamanan siber yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi. Yang kedua, pendekatan kuantitatif yang terstruktur. Penggunaan metode survei melalui kuesioner memungkinkan pengumpulan data yang objektif dan kuantitatif untuk menganalisis kesadaran dan perilaku mahasiswa. Yang ketiga, responden spesifik dan terfokus. Penelitian melibatkan mahasiswa jurusan informatika yang relevan dengan topik keamanan siber, sehingga hasilnya tepat sasaran. Yang keempat, identifikasi ancaman nyata. Penelitian berhasil mengungkapkan ancaman nyata yang sudah dialami oleh mahasiswa, seperti phishing, malware, bukan sekedar teori. Yang kelima, rekomendasi praktis dan aplikatif. Memberikan solusi yang aplikatif seperti pelatihan rutin, penguatan sistem digital, penggunaan autentikasi 2 faktor, dan kebijakan kampus yang dapat langsung diterapkan. Kekurangan penelitian. Yang pertama, jumlah responden terbatas, hanya melibatkan 40 mahasiswa dari satu jurusan yaitu informatika, sehingga hasilnya kurang mewakili keseluruhan populasi mahasiswa di Universitas Bhayangkara atau kampus lain secara umum. Yang kedua, fokus wilayah terlalu spesifik. Penelitian hanya dilakukan di satu universitas sehingga temuan dan rekomendasinya tidak bisa digeneralisasi ke institusi pendidikan tinggi lainnya. Yang ketiga, instrumen penelitian sederhana. Data dikumpulkan hanya melalui kuesioner daring tanpa adanya wawancara atau observasi mendalam, sehingga pemahaman tentang analisis di balik perilaku responden menjadi terbatas. Yang keempat, kurangnya analisis lanjutan. Penelitian tidak membahas hubungan antar variabel secara mendalam, misalnya korelasi antara kesadaran keamanan dan pengamanan terkena serangan, yang padahal bisa memperkuat hasil analisis. Tidak ada uji validitas. Yang kelima, reliabilitas kuesioner. Paper tidak menjelaskan apakah instrumen survei diuji validitas dan reliabilitasnya, sehingga keandalan data bisa diragukan. Diskusi. Yang pertama, kesadaran mahasiswa masih bervariasi. Walaupun 95% mahasiswa sudah mengetahui apa itu keamanan siber dan 75% menganggapnya sangat penting. Namun, penerapan praktis keamanan masih belum konsisten. Misalnya hanya 52,5% yang selalu menggunakan kata sandi yang berbeda. Yang kedua, lingkungan kampus. Phishing atau malware merupakan jenis serangan yang cukup sering hanya dialami oleh mahasiswa, menunjukkan bahwa ancaman siber bukan hanya potensi, tapi sudah terjadi di lingkungan akademik. Yang ketiga, persepsi terhadap keamanan WiFi dan email.
Hanya sebagian kecil mahasiswa merasa sangat aman menggunakan WiFi kampus, dan 50% responden hanya kadang-kadang memverifikasi keaslian email, menunjukkan masih ada celah besar dalam perilaku aman digital. Yang keempat, pentingnya edukasi praktis. Pengetahuan yang dimiliki mahasiswa belum selalu diiringi dengan perilaku yang sesuai. Ini menunjukkan perlunya metode edukasi yang tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dan aplikatif. Rekomendasi. Yang pertama, pelatihan dan edukasi rutin. Adakah pelatihan berkala mengenai keamanan siber, misalnya cara mengenali phishing, penggunaan password yang aman, dan sebagai berikut. Edukasi bisa dilakukan melalui seminar, media sosial kampus, dan infografis. Yang kedua, penguatan infrastruktur digital. Tingkatkan sistem keamanan jaringan kampus, misalnya Wi-Fi atau server. Gunakan enkripsi dan sistem detektif intrusi untuk melindungi data sensitif. Yang ketiga, kebijakan keamanan kampus. Terapkan kebijakan kata sandi kuat atau autentikasi 2 faktor untuk akun akademik. Buat pedoman tertulis tentang etika dan keamanan penggunaan sistem digital. Yang keempat, audit dan monitoring sistem TI. Lakukan audit keamanan sistem TI kampus secara rutin. Gunakan software keamanan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kelima, integrasi materi keamanan siber dalam kurikulum. Masukkan topik keamanan siber dalam kurikulum informatika agar mahasiswa lebih siap menghadapi ancaman digital. Sekian presentasi kali ini, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.